Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, senang sekali saya Purnamasari bisa kembali hadir menjumpai Anda di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat untuk menangkal lajunya penyebaran COVID-19, ada beberapa metode pengujian cepat untuk mengetahui seseorang terinfeksi virus corona atau tidak, di mana yang biasa digunakan di beberapa negara di dunia seperti swab test dan juga rapid test. Yang mana episode kali ini topik yang akan kita bahas ialah mengenal rapid test dan swab test. Untuk membahas ini lebih lanjut, di studio saya sudah bersama dengan seorang narasumber, Dr. Nindya Suryarini, selaku dokter umum dari Puskesmas Tanta Kabupaten Tabalong ya dok ya? Iya, siap. Terima kasih dokter sudah berhadir di Ruang Sehat. Sama-sama. Apa kabar nih dok? Alhamdulillah sehat. Mbak Sari gimana, sehat? Alhamdulillah sehat juga. Oke, berbicara masalah mengenal rapid test dan swab test ini, sebelum ke swab test, saya ingin tahu apa sih rapid test itu dok? Oke, rapid test ya Mbak ya. Mungkin sebelum kita masuk ke rapid test, kita sedikit diskusi mengenai COVID dulu. Karena nanti sebelum masuk ke bahasan rapid, kita akan mengetahui dulu siapa sih yang akan dirapid. Oke. Untuk COVID itu penyebabnya adalah SARS-CoV-2. Nah ini mungkin yang kadang-kadang penyebutannya oleh masyarakat disebut sebagai virus corona. Nama aslinya adalah SARS-CoV-2. Penyakitnya disebut dengan COVID-19 atau COVID-19. Itu adalah kependekan dari coronavirus disease. Ya. Kemudian di COVID-19 atau COVID-19 ini ada beberapa kategori. Ada yang sudah terkonfirmasi positif, kemudian ada yang masih berstatus ODP, ada juga PDP, ada OTG, kemudian ada juga PP. Mungkin pembahasan-pembahasan ini sudah pernah dibahas di Ruang Sehat sebelumnya. Oke. Untuk rapid test itu adalah sebuah metode cepat. Rapid kan artinya cepat ya. Jadi merupakan suatu metode cepat untuk kita melakukan screening atau penapisan awal. Jadi pendeteksian awal. Betul sekali. Jadi rapid ini sifatnya tidak sampai kepada penegakan diagnosa apakah seseorang itu terkonfirmasi COVID-19. Hanya sifatnya sebagai surveillance atau pelacakan dan screening atau penapisan awal. Rapid test. Ini banyak orang awam yang belum tahu atau belum paham sepenuhnya rapid test itu apa sih yang dideteksi begitu dok? Oke, siap. Rapid test itu sebenarnya ada dua jenis, ya. Ada rapid test yang berdasarkan antigen dan ada juga rapid test berdasarkan antibody. Untuk rapid test berdasarkan antigen itu digunakan di negara lain ya. Contohnya di Korea Selatan, dia menggunakan rapid test berbasis antigen. Sedangkan di negara kita menggunakan rapid test berbasis antibody. Antibody itu adalah mekanisme pertahanan tubuh yang terjadi saat tubuh kita dimasuki oleh suatu benda asing atau antigen. Bisa berupa bakteri ataupun virus. Tapi pada pembahasan mengenai COVID-19 ini, antigennya atau yang masuk ke dalam tubuh kita adalah SARS-CoV-2 tadi, penyebab COVID-19 tadi. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Untuk kalau tadi ada antigen dan juga ada antibody. Kalau antigen ini apa yang dideteksinya seperti apa begitu dok? Kalau rapid test yang berbasis antigen itu yang dicari adalah sebenarnya si virus itu sendiri, materialnya, ya materialnya. Dan dia pengambilan sampelnya di kurang lebih sama seperti PCR. Nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas juga mengenai PCR. Jadi yang dicari adalah memang antigen atau yang memang benda yang dianggap sebagai suatu benda asing di tubuh. Lain kalau antibody. Antibody itu adalah mekanisme tubuh melawan antigen tadi. Dan itu perlu waktu muncul antibody tersebut. Dan sampelnya dari darah. Darah. Jadi kalau antigen, sampelnya dia kurang lebih sama dengan pemeriksaan RT-PCR. Jadi dari usapan dari tenggorok juga. Kalau antibody dari darah. Iya, benar. Oke.
Kalau untuk di Tabalong sendiri, untuk rapid test yang umum digunakan itu yang mana, Dok? Rapid test yang digunakan untuk di Tabalong, Dinas Kesehatan mendapatkan suplai atau pasokan dari Kemenkes. Jadi dari pusat memang untuk pelaksanaan rapid test yang artinya dilaksanakan di setiap puskesmas itu merupakan pasokan dari Dinas Kesehatan yang diteruskan dari Kemenkes. Jadi memang sudah rapid test yang sudah mendapatkan status atau sudah terkualifikasi dan jenisnya adalah rapid test jenis antibody saja ya, Dok? Iya, antibody saja. Tapi sebenarnya di masa pandemi ini tujuan dari rapid test itu sebenarnya apa sih, Dok? Mungkin tadi sekilas di sebelumnya sudah sempat saya sampaikan ya. Jadi rapid test ini sifatnya hanya untuk screening atau penapisan awal, tidak bisa sampai ke penegakan diagnosa atau bisa dikatakan untuk pelacakan atau surveillance saja, seperti itu. Baiklah, untuk membahas ini lebih lanjut, kita jeda sejenak, Dok. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Dok, kita masih melanjutkan tentang rapid test tadi. Kalau untuk prosedur melakukan rapid test ini seperti apa, Dok? Oke, prosedur pelaksanaan rapid test ya. Pada dasarnya untuk kita sampai ke penegakan diagnosa penyakit apapun itu, tidak hanya COVID. Pertama kita adalah melakukan diagnosa dengan cara anamnesa terlebih dahulu. Jadi semua kasus kita lakukan anamnesa, termasuk pada masa pandemi ini. Jadi tidak semua orang datang ke puskesmas, misalnya minta, Bu, saya minta dilakukan rapid. Nah, pasti kita akan lakukan anamnesa terlebih dahulu. Penyisiran. Apakah ada gejala-gejala, kemudian apakah ada riwayat perjalanan, atau mungkin malah riwayat kontak dengan pasien sudah terkonfirmasi. Sehingga dari anamnesa tersebut kita akan menentukan status dulu. Apakah setelah statusnya melakukan anamnesa, kemudian didapat status dan dilakukan penentuan status, kemudian apa lagi, Dok? Nah, tadi kan kita sudah anamnesa, kita dapatkan status misalnya dia ODP ataupun PDP atau OTG atau PP. Kalau PP kita cukup karantina. Nah, untuk ODP dan PDP ini kan kita akan lakukan rapid test ya, rapid test. Pada prinsipnya yang paling bagus rapid test itu sampelnya adalah serum. Jadi darah setelah diambil ada proses tertentu. Tertentu itu maksudnya di gimana? sentrifuge. Sentrifuge itu artinya diputar di alat tertentu sehingga ada komponen darah yang hanya kita ambil untuk kita lakukan pengetesan di alat rapid. Walaupun selain serum bisa juga dengan plasma ataupun dengan darah kapiler. Nah, kalau yang di puskesmas, ini metode rapid test yang antibody. Iya, kita sama sekali tidak membahas tentang rapid test antigen karena itu memang tidak digunakan di sini di Tabalong sini atau di Indonesia secara umumnya. Kemudian untuk darah tadi 3 sampel bisa digunakan ya, darah kapiler. Darah kapiler itu mungkin kalau Mbak Sari pernah melihat orang mengecek kadar gula, ditusuk dengan alat kemudian langsung diteteskan ya. Dan itu sebenarnya bisa, tapi itu kurang disarankan. Jadi harus memang dilakukan oleh petugas khusus. Dan itu mungkin kalau misalnya walaupun sekarang banyak rapid test dijual di pasaran secara online, bukan berarti bisa dilakukan oleh orang yang tidak berkompeten. Alasannya kenapa tidak terlalu disarankan? Karena nanti hasilnya itu kurang sevalid kalau misalnya kita sampelnya darah yang sudah diproses. Kalau darah kapiler kan langsung diteteskan ke rapid tadi. Kalau kita menggunakan plasma, biasanya di puskesmas kita menggunakan plasma, jadi diendapkan darah tersebut dalam beberapa saat. Setelah mengendap komponen beberapa darah. Saat tuh maksimum berapa lama tuh waktunya tuh biasanya? Kurang lebih 15 menitan 15 menitan. Sehingga setelah mengendap komponen darah itu akan diambil, kemudian baru dites untuk antibodinya tadi.
Kemudian juga jenis rapid test tadi mungkin belum saya jelaskan. Ada beberapa mungkin yang bisa kita lihat di media ya. Untuk yang kemarin kami dapatkan stok itu ada 2 garis, jadi garis kontrol dan garis tes. Artinya cuma ada 2 garis. Sama kayak kita bayangkan alat kehamilan ya, tespek kan ada 2 garis, 1 garis kontrol, 1 garis tes. Kalau dikatakan reaktif, kalau 2 garis itu sama-sama muncul. Kalau misalnya hanya muncul yang kontrol 1 garis itu non reaktif. Ada juga rapid test yang 3 garis. 3 garis itu kontrol, kemudian IgG atau IgG dan IgM. Nah itu lebih bagus lagi. Nah, info terbaru yang saya dapatkan, rapid test yang didistribusikan dari Dinas Kesehatan saat ini yang 1 jenis rapid itu bisa mendeteksi IgG, 1 jenis lagi mendeteksi IgM. Apa itu IgG, IgM? Nanti bisa kita lihat di gambar yang ditayangkan ya. Jadi waktu dengan rapid test jenis terbaru ini, 1 orang itu akan dilakukan langsung rapid test diteteskan pada 2 alat. Seperti itu. Berarti untuk prosedur melakukan rapid test tadi setelah anamnesa ya dok ya, penentuan status, kemudian dilakukan pengujian sampel tadi dengan rapid test begitu ya dok? Betul sekali. Untuk waktunya hasil keluar itu berapa lama tuh? Kalau untuk pembacaan hasil setelah sampel darah diteteskan di alat uji tadi ya, itu sekitar 15 sampai 20 menit sudah bisa terbaca. Tapi kalau kita menggunakan jenis sampel tadi yang saya sampaikan, plasma atau apalagi serum yang perlu disentrifuse, itu memerlukan waktu yang lebih lama lagi. Jadi mungkin 1 jam. Kalau kami di puskesmas, kami meminta pasien untuk menunggu sekitar 1 jam, mulai dari pengambilan sampel darah, kemudian kami proses dulu darahnya, kami lakukan pengujian. Nah, paling lambat 1 jam. Itu total waktunya keseluruhan 1 jam begitu? Iya, sampai kami bisa umumkan kepada si pasien yang kami uji. Berarti berapa lama hasilnya akan keluar? Maksimal itu rentan waktunya sekitar 1 jam. 1 jam, baik. Lalu seperti apa dok langkah selanjutnya jika hasilnya reaktif ataupun non reaktif? Tadi yang kita lakukan pengujian adalah ODP dan PDP yang kita sampaikan tadi. Seandainya ODP atau PDP tadi kita lakukan rapid test, kemudian hasilnya reaktif, itu harus kita konfirmasi dengan pelaksanaan RT-PCR, ya, atau kalau orang awam menyebutnya dengan swab, ya, seperti itu. Jadi tidak bisa hanya dengan pelaksanaan rapid test, kemudian kita langsung menegakkan, oh ini orang terdiagnosa corona. Tidak bisa. Kalau hasilnya reaktif harus kita konfirmasi dengan pengujian selanjutnya yaitu swab test. Swab test. Dan kalau non reaktif itu tidak berarti juga si pasien benar-benar tidak terinfeksi corona. Iya, tidak terinfeksi corona. Langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah kita lakukan uji ulang. Uji ulang. Dan ini uji ulang ini jeda waktunya bagaimana? 10 hari. 10 hari setelah uji yang pertama. Iya, 10 dilakukan hari. Rapid test kembali. Dilakukan rapid test kembali. Dan selama menunggu masa uji ulang tadi, tetap harus si pasien tadi dilakukan karantina mandiri. Karena tidak menjamin saat hasil pemeriksaan rapid test pertama itu non reaktif, dia benar-benar tidak terinfeksi. Karena tadi masa terbentuknya antibodi kan perlu waktu. Sejak seseorang itu terinfeksi virus SARS-CoV atau virus corona tadi sampai terbentuknya antibodi yang bisa kita deteksi dengan uji rapid tadi, minimal kira-kira 1 minggu lah baru kita bisa lakukan uji rapid. Kalau misalnya terlalu dini, nanti hasilnya bisa non reaktif. Karena ini berhubungan dengan antibodi tadi ya, Bu? Iya, belum terbentuk. Gitu. Supaya kita mengetahui virus corona ini terdeteksi itu bagaimana tuh, Dok? Tadi dengan pelaksanaan RT-PCR, reverse transkriptase polymerase chain reaction, atau tadi uji swab. Jadi harus kita lakukan pengujian.
Jadi kalau misalkan untuk mengetahui orang ini terinfeksi virus corona atau tidak, dikatakan efektif, itu lebih efektif yang swab dibandingkan rapid test? Karena swab itu adalah satu-satunya gold standar untuk pendeteksian COVID-19, dan memang protokol atau prosedur dari WHO yang kita lakukan untuk penegakan diagnosa COVID-19 adalah pemeriksaan RT-PCR atau swab. Oke, baik. Ini misalkan dok, rapid test non-reaktif, apakah harus diulang kembali dalam beberapa hari ke depan? Itu sudah tadi ya, 10 hari ke depan diulang lagi. Tapi setelah 10 hari itu apakah ada lagi pengulangan rapid test, kemudian misalkan non-reaktif lagi? Misalnya non-reaktif kembali ya, tadi kita bisa hitung seseorang misalnya datang ke kita saat timbul gejala, mungkin baru 2 hari timbul gejala, kita lakukan rapid test, ternyata dia non-reaktif. Kemudian kita suruh untuk isolasi mandiri 10 hari. Berarti totalnya sudah 12 hari sejak muncul gejala. Diharapkan kalau memang dalam tubuhnya itu ada antibodi, seharusnya sudah akan terdeteksi. Tapi kalau misalnya tidak terdeteksi juga di saat pengulangan, itu kita harus juga periksa lebih lanjut kondisi pasien. Apakah pasien menderita kondisi-kondisi tertentu yang disebut sebagai imunokompromis, atau dia mengalami gangguan kekebalan tubuh sehingga memang tidak terbentuk antibodi. Tapi itu mungkin tidak banyak kasus seperti itu. Kalau 2 kali pengujian non reaktif, kemudian juga yang pasti adalah gejala klinis. Kalau memang tidak ada gejala klinis, 2 kali pengujian non reaktif, mungkin kita sudah bisa menyampaikan lanjutkan karantina, karena karantina kan protapnya 14 hari, selesaikan karantina sampai 14 hari. Setelah selesai masa karantina 14 hari, bisa beraktivitas dan dengan tetap menggunakan perlindungan diri dan tetap protokol kesehatan. Benar Oke, sekali. baiklah, ini menarik sekali tentang rapid test, tapi kita akan lanjutkan. Namun setelah jeda berikut ini, pemirsa tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Kembali lagi di Ruang Sehat, pemirsa, ruang seputar informasi kesehatan. Kita masih melanjutkan tentang rapid test tadi, Bu. Sebenarnya untuk mendeteksi seseorang itu terinfeksi virus corona, untuk rapid test ini seberapa efektif? Oke, kembali lagi bahwa untuk penegakan diagnosa COVID-19 atau COVID-19, kita hanya menggunakan pemeriksaan RT-PCR atau swab. Jadi untuk pemeriksaan rapid itu hanya sebagai screening awal atau pendeteksian awal. Iya, karena rapid memang mempunyai banyak keunggulan. Artinya dari segi pelaksanaan kan tadi bisa dilaksanakan dengan lebih mudah ya di puskesmas, mungkin di klinik-klinik bisa. Tapi juga dia mempunyai salah satu mungkin bisa dikatakan kelemahannya di rapid, dia bisa juga terjadi false positif atau positif tapi palsu. Makanya jadi, tadi bisa di non reaktif. Iya, non reaktif atau positif palsu. Jadi dia menunjukkan hasil reaktif, tapi sebenarnya bukan COVID. Makanya harus kita konfirmasi dengan swab. Nah, positif palsu ini bisa terjadi pada infeksi virus yang sejenis dengan SARS-CoV-2. Karena virus corona ini kan banyak familinya. Nah, itu bisa menimbulkan hasil positif palsu. Jadi saat seseorang di rapid kemudian hasilnya reaktif, itu belum tentu positif terjangkit COVID-19. Oke, berarti untuk dikatakan seberapa efektif rapid test ini dibandingkan swab, lebih efektif swab begitu untuk mendeteksi seseorang terinfeksi corona. Itu adalah gold standar. Dan kemudian di dunia kesehatan atau kita sebagai petugas kesehatan tidak pernah hanya melakukan pemeriksaan kepada pasien itu hanya satu pemeriksaan saja. Jadi kalau seseorang terduga atau PDP, apalagi yang PDP berat ya, yang sudah menunjukkan gejala-gejala berat dan dilakukan perawatan di rumah sakit, itu selain pelaksanaan pemeriksaan rapid, kita juga lakukan pemeriksaan yang lain. Kita juga lakukan pemeriksaan darah lengkap,
kita lakukan pemeriksaan radiologi atau fotoronsen. Kemudian kalau daerah memiliki fasilitas CT scan itu juga bisa kita lakukan untuk membantu penegakan diagnosa COVID. Walaupun untuk gold standar atau baku standarnya adalah RT PCR. Oke, kalau yang digunakan di sini di kita apa? Kalau yang kita gunakan untuk screening di puskesmas tadi dengan rapid test antibody, kemudian jika seseorang itu hasilnya reaktif, kita lakukan rujukan ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut, baik itu pemeriksaan darah lengkap, radiologi maupun swabnya. Oke, berbicara masalah swab nih untuk penentuan seseorang terinfeksi virus corona begitu ya dok ya atau tidak, otomatis dilakukan swab test. Namun apa perbedaan antara swab test dan rapid test secara umum biar masyarakat atau pemirsa ruang sehat tahu begitu, dapat gambarannya itu seperti apa dok? Oke. Mungkin bisa dilihat juga di gambar ya untuk masalah perbedaannya. Salah satu perbedaannya adalah di waktu pelaksanaan. Contohnya, kalau untuk gold standard kan tadi PCR atau swab itu bisa dilaksanakan sebelum bergejala, saat atau malah sesudah bergejala tetap bisa kita laksanakan pemeriksaan swab dari segi waktu pelaksanaan. Kalau untuk rapid test antibody dari kurva bisa terlihat untuk IgM ya, antibody yang jenisnya IgM itu dia baru muncul kurvanya itu setelah hari ke-7 baru muncul. Jadi kalau kita terlalu dini melakukan pemeriksaan rapid, hasilnya akan berbeda atau tidak muncul atau non reaktif. Jadi dari segi timing itu pemeriksaan swab jauh lebih unggul karena bisa mendeteksi seseorang walaupun tidak ada gejala. Oke, berarti perbedaan kalau rapid ini harus bergejala dulu begitu ya dok ya? Lebih baik kalau sudah bergejala dan juga setidaknya minimal 7 hari itu akan lebih bisa waktunya juga ya. Bisa tapi dipercaya. Kalau swab bisa tanpa gejala dan tidak memerlukan rentan waktu begitu ya, seperti swab 7 hari. Oke, terus selanjutnya apa lagi dok? Selanjutnya adalah dari metodenya. Tadi kan kita sudah singgung di segmen sebelumnya metode untuk rapid ya dengan pengambilan sampel darah. Untuk swab itu dengan pengambilan usapan. Ya, usapan di rongga hidung dan tenggorok. Jadi 2 sampel biasanya kita untuk swab. Ya, jadi dengan semacam lidi kapas, walaupun bukan lidi kapas dia ini menggunakan alat khusus yang menjamin tidak terjadi kontaminasi. Sudah ada alat khususnya juga. Kita lakukan usapan di rongga hidung dan juga rongga tenggorokan. Oke. Kalau untuk rongga hidung dulu itu bagaimana dok? Rongga hidung itu alat tersebut dimasukkan ke dalam lubang hidung, kemudian kedua lubang hidung kita? Salah satu. Biasanya salah satu, kemudian sampai ujungnya, sampai kita pada dinding belakang, kemudian kita lakukan usapan. Ya, seperti itu. Sama juga yang untuk swab di nasofaring atau di orofaring di rongga mulut. Nah, otomatis kendalanya juga kalau pengambilan sampel rapid test itu kan bisa dikatakan relatif mudah ya, hanya perlu pengambilan darah. Kalau untuk swab itu kan perlu kooperatif dari si pasien, apalagi mungkin kalau pasiennya anak-anak. Coba dibayangkan bagaimana kita mengusap, nah seperti itu. Jadi dari metodenya juga perlu keterampilan atau keahlian khusus dari si pelaksana. Jadi kalau untuk yang mengambil usapan itu dokternya ini memerlukan dokter khusus kah atau memang semua dokter bisa begitu dok? Yang bisa melaksanakan yang pasti yang sudah mempunyai kompetensi. Bisa di beberapa pusat kesehatan ada dokter spesialis mikrobiologi, bisa melakukan juga, bisa juga oleh dokter spesialis patologi klinis atau dokter spesialis THT atau dokter umum yang sudah mengikuti pelatihan dan sudah terbukti kompeten, atau juga petugas analis laboratorium yang sudah mengikuti pelatihan juga dan sudah
kompeten. Intinya mereka sudah Sudah mempunyai memiliki lisensi. kompetensi. Ya, Oke. kalau rapid itu bisa dikatakan semua petugas analis laboratorium pasti bisa melakukan rapid. melaksanakan. Iya, seperti itu. Oke. Kalau untuk tadi kan swab usapan di lubang hidung ya, Dok ya. Iya. Kalau untuk tenggorokan itu bagaimana? Kurang lebih sama. Jadi sama alatnya kita usapkan di dalam dinding belakang rongga mulut. Nah, itu kadang-kadang respon dari si pasien kan pasti merasa kurang nyaman atau malah mungkin refleks mual muntahnya ada. Nah, itu. Perbedaan yang selanjutnya adalah dari segi pengolahan sampel. Pengolahan sampel kalau rapid bisa dilaksanakan langsung di puskesmas, seperti contohnya di puskesmas kami langsung bisa kita lakukan. Kalau untuk swab itu harus kita kirim ke laboratorium tertentu yang memang sudah mendapatkan penunjukan dan memang mempunyai peralatan khusus untuk menganalisa. Oke, untuk lokasi labnya untuk kita di sini di mana biasanya? Kita di sini di BTKLPP Banjarbaru, Di Balai Banjarbaru. Teknik ya Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit di Banjarbaru. Kemudian juga perbedaan yang lain dari segi biaya ya. Oke, untuk biaya? Untuk biaya rapid relatif lebih terjangkau. Ya mungkin bisa berkisar ratusan ribu lah ya. Kalau untuk swab berkisar di atas 1,5 juta, bahkan mungkin ada yang Berarti sampai untuk 2 rapid juta. berkisar ratusan ribu begitu ya. Tapi kalau untuk swab jutaan. Iya. Oke, untuk lamanya waktu ini bagaimana? Untuk Lamanya waktu untuk swab. Untuk swab itu untuk pengolahan pembacaan tadi, karena dia memang ada prosedur khusus. Tadi setelah dilakukan swab, kemudian material dari swab tadi kita cari dulu, kita lakukan proses tadi polimerase chain reaction. Jadi RNA-nya kita amplifikasi atau kita perbanyak sehingga sampai terbaca. Itu perlu waktu memang 6 jam sampai 2 hari. Untuk swab? Iya, pada Dari, kondisi normal. Kondisi normal itu artinya tidak ada penumpukan sampel. Oke, itu berarti prosesnya rentan waktunya tadi dari pengambilan uji sampel sampai dengan hasilnya keluar itu sekitar paling lama 2 hari ya, Dok ya? Kalau prosesnya normal. Kalau misalnya kayak kita di Tabalong ini, setelah kita lakukan swab harus kita kirim dulu ke Banjarbaru, itu sudah melakukan proses memakan waktu proses transportasi minimal bisa mungkin 5 atau 6 jam. Oke, tapi biasanya yang terjadi itu berapa lama? Yang untuk terjadi di tadi wilayah kita? Kalau seandainya laboratorium itu ada di kota yang bersangkutan ya, bisa sekitar 6 jam sampai 2 hari. 6 jam sampai 2 hari. Berarti paling lama 2 hari ya? Kalau kondisi normal. Oke. Kalau saat ini dengan adanya peningkatan jumlah ODP dan PDP, apalagi setelah kemarin Lebaran gitu ya, informasi yang kita dapatkan itu di BTKLPP Banjarbaru cukup banyak sampel yang masih mengantri. Karena per hari saja sampel yang diterima berkisar 300-an sampel. 300 sampel dalam satu hari yang diterima, yang masuk. Sedangkan kapasitas pengerjaan berkisar di atas 100. Itu yang diterima di BTKLPP 300 per hari? Iya. Itu standarnya atau memang yang diterima begitu? Yang diterima. Yang keterima? Yang diterima, karena BTKLPP ini kan memang fasilitas untuk pengujian sampel di wilayah Provinsi Kalsel dan juga Kalteng. Berarti rujukan dari 2 provinsi, Kalsel dan Kalimantan Tengah. Iya, tapi sepengetahuan kami dari media yang kami dapatkan juga untuk saat ini dari Kalteng sudah mungkin mulai berkurang, jadi lebih banyak dari Kalsel dari sendiri. wilayah Kalsel saja. Iya. Oke, untuk seberapa akurat swab test ini bisa mendeteksi seseorang terinfeksi corona? Seberapa akurat gitu? Seberapa efektif ya? Swab ini memang menjadi gold standar atau baku untuk penegakan diagnosa corona. Jadi memang ini pemeriksaan yang paling efektif. Paling efektif. Walaupun dari jurnal-jurnal, terutamanya jurnal dari luar negeri yang sudah banyak melakukan penelitian ya, karena sebenarnya sampel untuk kita lakukan pemeriksaan RT-PCR itu banyak.
Yang kita sering lakukan tadi usapan di hidung dan tenggorokan. Sebenarnya padahal yang paling bagus diambil sampel itu adalah bilas dari bronkoalveolar atau saluran pernafasan bagian bawah ya, di dalam paru-paru. Tapi itu akan metodenya lebih rumit. Tapi itu paling efektif, sekitar 98%. Biayanya juga mahal ya? Ya, karena pasti dia prosedurnya khusus. Kalau untuk swab dari hidung dan tenggorokan itu berkisar dari hidung kalau tidak salah 60 sekian persen. Dibantu dengan dari tenggorokan 30% sehingga mendekati 90%. Jadi kita selalu lakukan 2 lokasi pengambilan swab dan 2 hari berturut-turut dilakukan pengujian. Jadi kalau misalnya kita ada tadi ODP PDP yang reaktif, kemudian kita lanjutkan dengan pemeriksaan swab, dan swab itu tidak hanya 1 kali. Jadi dilakukan pengecekan swab 2 kali selama 2 hari berturut-turut untuk mendapatkan akurasi atau efektivitas yang benar-benar bisa kita percaya. Oke, dan itu juga dilakukan pengujian sampel dari hidung dan juga tenggorokan, dok ya? Iya. Oke. Lalu jika seseorang terinfeksi corona, dok, berapa lama waktu untuk dilakukan swab ulang untuk menentukan kesembuhan itu? Untuk menentukan kesembuhannya ya. Pada penyakit apapun yang kita tangani, yang pasti kita menjadi perhatian utama adalah kondisi klinis si pasien. Karena pemeriksaan apapun, baik itu pemeriksaan laboratorium atau pemeriksaan radiologis, itu namanya adalah pemeriksaan menunjang diagnosa. Yang tetap kita menjadi fokus adalah perbaikan klinis si pasien. Iya. Jika kondisi si pasien sudah mengalami perbaikan, bisa kita lakukan lagi pengecekan swab untuk memastikan apakah memang pasien sudah mengalami kesembuhan. Dan itu juga harus dilakukan selama 2 kali. Jadi tidak bisa dilakukan juga hanya 1 kali negatif kemudian langsung ditetapkan bebas. Jadi harus 2 kali. Maksudnya juga 2 kali ini rentan waktunya seperti apa? Rentan waktunya biasanya selang 2 hari. Selang 2 hari setelah didapatkan hasil negatif, 2 hari setelahnya dilakukan lagi? Iya. Setelah 2 hari itu? Setelah 2 hari itu kalau dua-duanya ternyata sudah negatif hasil swabnya, bisa dikatakan bahwa si pasien sudah terbebas dari virus ya, terbebas dari virus. Akan tetapi kita tetap tadi mengacu pada kondisi klinis, apakah si pasien tidak ada infeksi penyerta yang lain. Oke. Dan ini menjadi fokus utamanya ya, dok ya. Oke, baiklah, ini menarik sekali, dok, tapi kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Ruang Sehat, ruang seputar informasi kesehatan. Pemirsa, Ruang Sehat tiba di penghujung segmen kali ini. Dokter, saya mau bertanya lagi. Jadi bisa disimpulkan terkait perbedaan rapid dan swab test ini, khususnya dalam penentuan pasien terinfeksi virus corona atau tidak, itu seperti apa? Oke. Jadi kembali kami sampaikan bahwa rapid test hanya sebagai screening awal atau untuk pelacakan. Tapi penegakan diagnosa hanya dengan RT-PCR atau metode swab saja yang bisa kita lakukan. Oke, berarti rapid hanya screening awal, pendeteksian awal, tapi tidak pada pendiagnosaan. Itu hanya bisa dilakukan dengan cara swab. Betul. Oke. Lalu himbauannya, dok, kepada masyarakat untuk tidak salah mengartikan begitu, apa ini rapid, apa ini swab, itu seperti apa? Oke. Ini mungkin yang harus kita perhatikan bersama-sama ya, karena mungkin di beberapa lokasi ada semacam stigma negatif atau seperti tanda kutip pengucilan bagi pasien-pasien setelah dilakukan pengecekan, padahal baru pemeriksaan screening awal ya, baru rapid kemudian hasilnya reaktif sudah heboh, sudah mendapatkan ya ini sepertinya positif. Itu bagaimana supaya tidak salah paham? Nah, harus dipahami bahwa yang bisa kita pegang atau kita jadikan pedoman patokan untuk menentukan seseorang terinfeksi
SARS-CoV-2 atau menderita COVID-19 hanya swab atau RT-PCR. Jadi kalau seseorang baru diperiksa rapid test sekali, itu masih harus dilanjutkan dengan pemeriksaan swab. Ulang. Jangan langsung dijauhi, dikucilkan, walaupun bagi yang bersangkutan atau bagi pasien tetap harus mengikuti arahan untuk karantina mandiri sampai terkonfirmasi apakah memang positif dari hasil swab atau tidak. Dan kalau misalnya pun negatif, ini juga harus hati-hati. Yang hasil rapid testnya non reaktif, jangan langsung juga merasa wah pasti aman, tidak terinfeksi kemudian bebas beraktivitas kemana-mana, apalagi mungkin tidak menggunakan APD dan segala macam. Itu mewaspadai dirinya sendiri itu bagaimana? Harus mewaspadai dirinya sendiri, karena tadi disebutkan di awal kalau hasil rapid pertama itu non reaktif, itu tetap harus kita ulang 10 hari kemudian. Jadi jangan juga kalau rapid reaktif langsung kemudian juga stres, nanti daya tahan tubuhnya turun. Atau kalau non reaktif kemudian merasa wah pasti aman, kemudian bebas. Jadi yang kita pegang hanya swab untuk penegakan diagnosa COVID-19. Oke, berarti kalau misalkan dia belum begitu meyakini setelah di rapid test hasilnya tetap non reaktif, diulang lagi tetap non reaktif, untuk meyakini dirinya dia mau swab, itu bisa jadi ya dok ya, pilihan untuk meyakinkan dirinya. Kalau hanya untuk meyakinkan si pasien saja, ya. Dia bingung misalnya. Gitu. Dia bingung. Atau saat ini Mbak, sekarang kan ada edaran, mungkin mau bepergian nih, mungkin Mbak Sari mau bepergian ke luar daerah naik pesawat. Nah, itu kan saat ini yang diminta adalah hasil pemeriksaan swab. Tidak lagi rapid. Kalau kemarin di awal mungkin rapid, tapi karena mungkin perkembangan kan yang bisa menegakkan diagnosa hanya swab. Jadi saat ini yang diminta adalah swab. Jadi kalau memang atas keinginan sendiri dengan alasan tertentu, misalnya tadi untuk keperluan melakukan perjalanan daerah, itu bisa dilakukan pemeriksaan swab, tapi prosedurnya mungkin tidak seperti kalau kami menangani ODP dan PDP. Oke, tapi kalau misalkan ini mereka melakukan pengujian itu secara mandiri, ini bagaimana dok? Kalau sebaiknya begitu imbauannya. Kalau melakukan pengujian secara mandiri, yang pasti pertama ada biaya ya tadi yang disampaikan di awal, dan bisa mendatangi ke laboratorium atau mungkin rumah sakit yang sudah mempunyai fasilitas laboratorium yang bisa melakukan pemeriksaan swab atau RT-PCR. Berarti sah-sah saja begitu mereka melakukan pengujian secara mandiri atau bahkan mungkin online begitu dok? Kalau online saya rasa untuk swab tidak bisa, karena kan harus lakukan pengambilan sampel tadi yang saya sampaikan tadi, dan itu pun si pengambil sampel harus dengan baju hazmat dan APD khusus, dan pengujiannya juga di laboratorium dengan biosecurity level 2, tidak bisa sembarangan. Jadi kalau saya rasa kalau memang indikasi dia mau swab itu memang ada kepentingan khusus, misalnya tadi mau perjalanan itu bisa saja, karena memang ada persyaratan yang memang seperti itu. Oke, terakhir nih dok, imbauan dan harapannya kepada masyarakat untuk tetap selalu melaksanakan PHBS begitu. Oke. Seperti apa? Sebaiknya begitu untuk menghindari wabah ini. Jadi kenapa COVID-19 ini menjadi pandemi atau menyerang ke seluruh dunia ya, bahkan saat ini penyebarannya sangat cepat, sudah sekian juta ya di seluruh dunia yang terinfeksi. Karena selain pasien-pasien bergejala, yang terinfeksi pun bisa tanpa gejala, dan itu yang mungkin akhirnya bisa menular ke seluruh dunia, karena tanpa gejala bisa kemana-mana. Jadi tetap pencegahan itu adalah nomor 1 dibanding kita mengobati. Jadi tetap lakukan protokol kesehatan menjadi yang utama. Tetap penggunaan masker, iya itu selalu kayaknya kita harus menjadi pembiasaan ya. Kalau kita keluar rumah kemarin-kemarin mau naik motor, helm jangan sampai ketinggalan. Sekarang masker juga jangan sampai ketinggalan. Mungkin juga kemarin-kemarin kalau mau keluar dompet, handphone, sekarang hand sanitizer mungkin. Jadi hal-hal seperti itu hubungannya dengan PHBS. Cuci tangan harus sering dilaksanakan. Kalau dulu mungkin cuci tangan sebelum makan. Kalau sekarang sering-seringlah
Cuci tangan, tidak hanya menunggu saat ingin makan. Nah, iya, kemudian juga tetap jaga Jarak. aman, ya, jaga jarak aman, tidak berkerumun, kemudian tetap menggunakan etika Batuk begitu ya? dan bersin, walaupun kalau kita pakai masker, insya Allah mungkin sudah lebih terlindungi, seperti itu. Oke, berarti tetap memperhatikan protokol kesehatan, jangan dilupakan begitu Iya, Dok ya, benar sekali. untuk menghindari wabah ini. Baiklah, terima kasih banyak Dokter Nidia sudah memberikan informasinya mengenai rapid dan swab test. Semoga ini bermanfaat. Dan pemirsa terus saksikan Ruang Sehat setiap Rabu pukul 8 malam hanya di TV Tabalong. Dan untuk tayang Ruang Sehat kembali ke waktu semula yaitu jam 8 malam. Saya Purnamasari beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.